Halo Sobat Cerita, kembali lagi bersama Bobby. Di episode kali ini, Bobby akan membawakan topik yang gak kalah menarik lagi nih untuk kalian. Tak hanya budaya, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Salah satu wujudnya adalah keragaman fauna yang tersebar di berbagai daerah Nusantara. Fauna asli yang hanya dapat ditemukan di Indonesia ini disebut dengan hewan endemik. Namun, tidak sedikit hewan endemik Indonesia yang saat ini berstatus langka dan keberadaannya terancam punah nih Sobat Cerita. Hewan langka merupakan hewan yang populasinya sangat sedikit atau sangat jarang ditemukan. Satu spesies hewan dikatakan langka jika populasinya menurun dengan cepat dan jumlahnya kurang dari 10.000 ekor di seluruh dunia. Dengan menjelajahi keberagaman hewan langka ini, kita dapat mengetahui sekaligus membantu melestarikan keberadaan hewan langka tersebut. Nah, gimana? Sobat Cerita sudah siap untuk menjelajahi keunikan dan keindahan hewan-hewan langka yang ada di Indonesia kan? Kalau gitu, yuk ikuti cerita Bobby di 7 hewan langka asli Indonesia versi Indonesia Punya Cerita. Sobat Cerita tahu nggak? Hewan-hewan yang ada di Indonesia ini menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam ekosistem kehidupan. Sayangnya, hewan-hewan ini akan punah jika tidak dilindungi dan tidak ada yang menyelamatkannya. Penasaran gak sih apa aja hewan-hewan langka yang ada di Indonesia? Yuk kita masuk ke urutan pertama. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera memiliki kulit yang lebih terang dan postur tubuh yang lebih kecil dari subspesies gajah Asia lainnya. Ia memiliki berat sekitar 5 ton, dengan tinggi mencapai 3 meter loh Sobat Cerita. Gajah Sumatera hidup berkelompok dan merupakan hewan nokturnal yang aktif pada malam hari. Dalam sehari semalam, mereka terus bergerak dan bisa mencapai 20 km. Biasanya, hewan ini hidup di hutan dataran rendah, tapi juga sering ditemukan merambah ke dataran yang lebih tinggi. Jenis hutan yang disukainya adalah kawasan rawa dan hutan gambut. Tapi sayangnya, terhitung 25 tahun terakhir, hutan Sumatera mengalami kerusakan parah dan telah kehilangan 70% luas hutan tropisnya. Tentu saja, kondisi ini menyebabkan hilangnya sebagian habitat gajah dan dalam jangka panjang akan mengancam kelangsungan hidup mamalia darat terbesar ini. Kedua, ada elang Jawa. Elang Jawa adalah salah satu spesies elang berukuran sedang dari endemik Pulau Jawa. Satwa ini dianggap identik dengan lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda. Wah, emang mirip banget ya elang Jawa sama Garuda. Sama-sama gagah. Keren! Satwa ini memiliki panjang sekitar 60-70 cm dengan kepala berwarna coklat kemerahan dan memiliki jambul yang tinggi menonjol hingga 12 cm. Kalau Sobat Cerita ingin melihat elang ini, populasinya cukup terbatas. Hanya ada di Pulau Jawa, dari ujung barat Taman Nasional Ujung Kulon hingga ujung timur di Semenanjung Blambangan, Purwo. Jadi, mempertimbangkan kecilnya populasi, elang Jawa ditetapkan ke dalam status terancam kepunahan. Demikian pula, pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya, badak bercula 1. Badak bercula 1 atau disebut juga badak Jawa termasuk dalam 1 dari 5 spesies badak yang populasinya masih tersisa di seluruh dunia. Badak bercula 1 disebut sebagai fauna endemik dari Jawa. Badak jenis ini lebih kecil daripada badak India. Panjang tubuh badak Jawa dapat mencapai 3 meter dan tinggi 1,5 meter
dan memiliki berat antara 900 hingga 2.300 kg. Status badak Jawa saat ini sangat kritis dan hampir punah akibat perburuan liar yang dilakukan manusia. Sekarang, satwa ini hanya dapat dijumpai di Taman Nasional Ujung Kulon, di mana wilayah ini hanya terbuka untuk peneliti saja, agar meminimalisir aktivitas manusia yang berpotensi mengganggu habitat asli badak bercula satu. Keempat, ada harimau Sumatera nih Sobat Cerita. Harimau Sumatera adalah hewan endemik yang mendiami Pulau Sumatera dan merupakan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih hidup hingga saat ini. Harimau Sumatera merupakan harimau yang memiliki ukuran terkecil dan warna paling gelap di antara subspesies lainnya. Ia memiliki pola hitam berukuran lebar serta jaraknya rapat dan berhimpitan. Ukurannya yang kecil memudahkannya dalam menjelajahi rimba. Satwa ini tergolong mudah untuk mendapat mangsa. Dengan kemampuan berenangnya, dia akan menarik mangsanya ke dalam air apabila jika mangsanya berenang lambat. Ih, serem banget. Bobby gak mau ikutan kena mangsa. Sobat Cerita, kabur. Ih, serem banget. Bobby gak mau ikutan kena mangsa. Sobat Cerita, kabur. Karena habitatnya semakin sempit dan berkurang, maka harimau terpaksa memasuki wilayah yang lebih dekat dengan manusia dan seringkali mereka dibunuh dan ditangkap karena tersesat memasuki daerah pedesaan akibat perjumpaan yang tanpa sengaja dengan manusia. Kini populasi liar diperkirakan 400-500 ekor, terutama hidup di Bukit Barisan. Hal ini membuat satwa ini termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Kelima, orang utan. Sobat Cerita pasti sudah kenal dengan hewan yang satu ini kan? Soalnya hewan ini mirip banget sama Sobat Cerita yang lagi nonton kan? Hehehe, bercanda. Yap, orang utan adalah salah satu jenis kera besar, berlengan panjang, memiliki rambut kemerahan atau kecoklatan, dan dapat hidup selama 30-40 tahun. Primata ini sangat terkenal karena tingkat kecerdasannya yang sangat tinggi loh. Mereka mampu menggunakan sejumlah alat untuk membantu pekerjaan mereka seperti manusia. Orang utan dapat dijumpai di hutan tropis dataran rendah dan pegunungan Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Namun sayangnya, akibat perburuan satwa liar dan kerusakan ekosistem hutan, primata ini juga terancam punah. Hingga kini, spesies hidup orang utan terus dilestarikan di beberapa taman marga satwa. Selanjutnya ada komodo. Komodo merupakan spesies kadal terbesar di dunia. Bahkan komodo juga masuk ke dalam 7 keajaiban dunia pada tahun 2011 loh Sobat Cerita. Mereka termasuk hewan buas berbisa yang cukup berbahaya dan menjadi salah satu puncak rantai makanan di habitatnya. Komodo merupakan hewan endemik purba yang sudah hidup sejak 4 juta tahun yang lalu dan hanya bisa ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir, hewan endemik dari kawasan paling timur di Indonesia. Kita memiliki burung cendrawasih. Ada sekitar 30 spesies burung cendrawasih yang dapat kita jumpai di Papua, Indonesia. Saking indahnya, burung yang menjadi maskot Papua ini mendapat julukan Bird of Paradise yang artinya burung dari surga. Wah, Bobby jadi mau lihat langsung keindahan burung cendrawasih deh. Tuh, lihat Sobat Cerita, corak bulunya bagus banget. Burung cendrawasih jantan biasa melakukan tarian rumit yang disebut display dengan bertujuan untuk memikat betina. Tarian ini dilakukan dengan melenggokkan tubuh dan memamerkan bulu-bulu indah mereka kepada pasangan.
Sehingga salah satu cara menjaga habitat burung cendrawasih adalah dengan melestarikan pohon. Nah, Sobat Cerita, itulah dia 7 hewan langka asli Indonesia versi Indonesia Punya Cerita. Mendengar fakta tadi, kita jadi tahu bahwa sebagian besar kondisi alam dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Kita harus menjaga lingkungan dan ekosistem liar agar hewan-hewan tadi tidak punah ya. Oh iya, Sobat Cerita masih ingat kan dengan pembahasan kita tadi? Saatnya kita memecahkan kuis bersama Detektif Bobby. Sobat Cerita, bantu Bobby menyelesaikan kuis ini ya. Manakah di antara hewan tadi yang mirip dengan lambang negara Indonesia? Apakah A. Badak bercula 1, B. Elang Jawa, atau C. Burung cendrawasih? Yang mana nih Sobat Cerita? Benarkah jawabannya B? Yeay, tepat sekali. Jawabannya elang Jawa yang mirip dengan burung Garuda. Terima kasih ya Sobat Cerita sudah menemani perjalanan Bobby untuk mengenal hewan langka yang ada di Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya.